Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjuna Lemas Trimulya dengan NIM 2307025003, mahasiswa Perbankan Syariah semester 5, ingin menjelaskan tentang inflasi, dampak dan tindakan dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan topik mengenai inflasi, khususnya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat serta tindakan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam sebagai solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, di sini kita kan mengambil tentang inflasi ya. Saya jelaskan sedikit, kita semua menyadari gitu bahwa inflasi bukan sekedar angka statistik. Nah, di Indonesia inflasi nyata terasa ketika harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok terus menaik. Sementara pendapatan masyarakat cenderung stagnan atau segitu-segitu aja. Nah, dampak paling besar tentu dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah atau yang sering disebut sebagai umat kecil. Nah, dalam konteks ini, inflasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah, fenomena ekonomi yang dianalisis berdasarkan deskripsi atau kasus real tadi di atas, yaitu yang muncul atau yang hadir di tengah-tengah masyarakat seperti kenaikan harga kebutuhan pokok secara terus-menerus. Artinya, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga kebutuhan pokok secara terus-menerus. Nah, sementara penurunan daya masyarakat berakibatnya menjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu, pelaku UMKM menjadi tertekan, termasuk UMKM halal. Nah, ketergantungan nih pada sistem moneter berbasis bunga. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional, inflasi sering dipicu oleh ekspansi uang berlebih dan spekulasi, yang dalam pandangan Islam justru menjadi akar permasalahan ketidakstabilan ekonomi itu terjadi. Nah, saya sampaikan juga di sini ada data real dan ilustrasinya sebagai gambaran buat teman-teman mengerti apa itu inflasi dan dampaknya serta penanganan dari perspektif Islamnya. Nah, inflasi nasional mungkin terlihat terkendali di kisaran 3-5%. Namun inflasi pangan seringkali jauh lebih tinggi. Ketika harga naik, masyarakat terpaksa mengurangi konsumsinya dong, ya kan? Karena penurunan daya beli masyarakat menurun. Nah, sementara biaya produksi pelaku industri, usaha itu terus meningkat. Nah, implikasinya apa teman-teman? Atau akibatnya apa? Nah, konsumsi ini menjadi melemah. Kenapa konsumsi menjadi melemah? Karena pendapatan real menurun. Artinya penurunan daya beli masyarakat itu tadi menurun. Jadi konsumsinya melemah. Nah, pengangguran juga nih dan kemiskinan terselubung meningkat. Artinya kan bukan pada satu sektor saja, tetapi menjadi ke beberapa lini sektor yang lain juga ikut terdampak. Nah, di sini analisis ekonomi makro Islam hadir. Sebagai yang pertama saya sampaikan konsep dasarnya dulu nih. Nah, dalam ekonomi Islam, inflasi dipandang sebagai tanda adanya ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor real. Di situ adanya ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor real. Nah, Islam di sini menegaskan bahwa uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas untuk diperdagangkan. Nah, sekali lagi teman-teman, uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas untuk diperdagangkan. Nah, aktivitas ini acap kali sering diartikan sebagai aktivitas keuangan harus terhubung langsung dengan kegiatan produktif. Ada riba, boror, dan spekulasi yang jelas terang-terang sudah dilarang karena merusak stabilitas ekonomi dalam ekonomi Islam ya. Memandang seperti itu. Nah, dampak inflasinya menurut ekonomi Islam pertama terhadap pendapatan. Menurunkan pendapatan real khususnya bagi
pekerja bergaji tetap. Nah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Nah, yang kedua terhadap sisi konsumsi. Masyarakat dipaksa menekan konsumsi hingga batas minimum, padahal Islam mendorong konsumsi yang seimbang dan tidak berlebihan atau konsumtif ya. Nah, bukan konsumsi yang terpaksa karena tekanan harga. Itu. Nah, yang ketiga terhadap investasi. Inflasi menciptakan ketidakpastian dalam sistem berbasis bunga. Nah, kondisi ini justru menekan investasi. Islam menawarkan investasi berbasis bagi hasil yang lebih adil dan adaptif terhadap risiko. Artinya mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan risiko, segala risiko yang terjadi akan datang. Nah, yang keempat terhadap pasar barang dan jasa. Terjadi distorsi pasar akibat penimbunan dan harga yang terus naik turun gitu, tidak stabil. Nah, ini disebabkan karena adanya spekulasi harga. Nah, Islam secara tegas melarang praktik ini karena merugikan kepentingan masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya ada aspek syariah dan etika inflasi tidak bisa dilepaskan dari aspek moral dan etika ekonomi. Nah, riba memperparah inflasi. Sudah jelas ya teman-teman. Nah, kenapa begitu? Karena mendorong pertumbuhan uang tanpa basis sektorial. Selanjutnya ada gharar dan maisir juga, menciptakan ketidakpastian dan spekulasi berlebihan. Keadilan sosial menjadi korban utama ketika inflasi tidak terkendali. Nah, Islam menawarkan solusi melalui yang pertama ada zakat, infak, dan sodaqoh. Sebagai apa nih? Sebagai alat redistribusi. Selanjutnya ada wakaf produktif untuk menopang sektor real agar mampu menciptakan ekonomi yang kuat lagi dan stabil, teman-teman. Nah, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada maslahat umat atau kepentingan umat yang benar-benar dirasakan kebermanfaatannya oleh umat, bukan sekedar pertumbuhan angka makro saja. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan di sini teman-teman dari deskripsi real, terus dampak dan akibatnya serta analisis kasusnya dan menjawab soal persoalan ini semua inflasi, kita dapat menyimpulkan bahwa inflasi berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi yang tidak berlandaskan nilai keadilan dapat memperparah inflasi itu sendiri. Nah, ekonomi Islam hadir bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai solusi struktural yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan moral. Nah, sedikit beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain seperti memperkuat sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil. Nah, ini dari perspektif ekonomi Islamnya teman-teman. Untuk mengatasi inflasi itu, rekomendasinya memperkuat dari sisi sistem keuangan syariahnya berbasis bagi hasil, mengoptimalkan zakat dan wakaf produktif sebagai stabilisator ekonomi atau peran utamanya dalam menjawab persoalan stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya meningkatkan pengawasan pasar untuk mencegah penimbunan dan spekulasi. Terus ada mendorong UMKM pada penguatan sektor real untuk UMKM halal. Kita menjadikan keadilan sosial dan maslahat umat sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.